kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus dan Roh Kudus yang baik, segala puji dan syukur hanya kemuliaan bagi nama-Mu, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada hingga pagi hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk kami boleh beribadah di minggu pagi hari ini. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing dengan menggunakan media online, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan kami mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, semua persiapan-persiapan yang telah kami rekam, yang telah kami persiapkan, baik juga hamba-Mu Bapak Pendeta Rahardian yang akan menyampaikan firman, bahkan kami semua para majelis yang bertugas dan anak-anak-Mu semua yang ambil bagian dalam pelayanan di hari Minggu pagi ini. Berkati semua Bapa dan kuduskan dalam nama Yesus. Bapa di surga, pagi hari ini juga kami berdoa buat jemaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, memberkati juga media yang mereka pakai. Apapun bentuknya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dan menguduskan di dalam nama Yesus. Jauhkan segala rintangan halangan, biarlah rangkaian ibadah kami ini Tuhan ada semua dalam perlindungan Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari ini kami mohon pengampunan-Mu. Jika Engkau jumpai ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan dari kami bangun pagi hingga saat ini, kami mohon pengampunan-Mu. Ampuni kami Bapa, sucikan dan kuduskan, tahirkan kami semua dalam nama Yesus, agar kami layak menerima urapan berkat-Mu. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi keluarga-keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Minggu 27 September 2020, masih secara online. Kita patut bersyukur dan memuji-muji nama Tuhan, pencipta alam semesta, yang sudah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bangun pagi ini dengan nafas kehidupan dan tubuh yang sehat semuanya. Dan kita boleh mempersiapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk beribadah kepadanya. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rahardian Desiala STH. Beliau adalah Gembala Sidang GKO Sarijadi, Bandung, dengan mengangkat tema Nasihat untuk Tidak Mengeraskan Hati dari firman Tuhan dalam kitab Keluaran 17 ayat 1-7. Mari jemaat sekalian, teduhkan hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus dalam bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan sambil menyanyi Kidung Jemaat nomor 17 bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir.
Firman kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Ibrani 3 ayat 7-9. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin.
sekalian, 2 Tawarik 6 ayat 38-39 berkata, apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. Di atas janji Tuhan ini, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku dosa kepada Allah, dan bertobat dari semua dosa-dosanya. Amin. Dialah sumber hidup kekal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia.
kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kami hendak baca firman dan mendengarkan urayanya. Kuasa Roh Kudus Allah menolong kami untuk memahami dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai saudara. Diberkatinya Engkau. Amin. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah firman Tuhan, dimuliakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Tuhan Yesus mengasihi dan menyertai saudara-saudara sekalian. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan urayanya. Tema firman Tuhan hari ini adalah nasihat untuk tidak mengeraskan hati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, mari kita lihat bacaan kita. Di situ ada sebuah tempat yang namanya Padang Gurun Sin. Padang Gurun Sin bukan hanya bicara tentang tempat secara geografis, tapi juga bicara tentang makna simbol. Simbol yang berbicara tentang padang gurun adalah tempat di mana Allah membentuk umatnya. Apa yang dibentuk? Yang dibentuknya adalah respons-respons mereka. Supaya respons mereka benar, respon mereka baik. Yang dibentuk adalah karakter-karakter mereka. Mereka dibentuk agar iman mereka dimurnikan dan mereka belajar percaya kepada penyertaan Allah. Bapak saudaraku, begitu mereka ada di Padang Gurun Sin, mereka berpindah dan menuju ke Rafidim. Sampai di Rafidim, apa yang terjadi? Air tidak mereka dapatkan untuk diminum. Dan respons mereka adalah mereka menyerang Musa. Mereka marah kepada Musa. Mereka berkata, "Kamu buat apa bawa kami keluar dari Mesir? Kalau toh sampai di sini kami harus mati di padang gurun ini." Kata Musa kepada Tuhan, "Tuhan tolong, mereka mau lempari aku dengan batu." Saudara, kita lihat cara berpikir mereka. Kalau kita lihat cara berpikir mereka, seolah-olah apa yang mereka lakukan itu manusiawi, masuk akal, dan butuh dimaklumi. Bagaimana tidak? David Powson mengatakan bahwa ada sejumlah 2.500.000 orang yang keluar dari Mesir. Saudara, belum ditambah hewan. Ternak mereka itu kalau dibikin 5 baris, kemudian kolom-kolomnya saudara
sekitar panjangnya 175 km rombongan itu. Makanya mereka jalan bisa berbulan-bulan, saudara, dari tempat ke tempat. Begitu panjangnya rombongan itu. Dan ketika mereka memiliki kebutuhan akan air, katakanlah 3 liter sehari, berarti 7.500.000 sehari yang mereka butuhkan, belum untuk hewan-hewan mereka. Kita bulatkan 10 juta liter sehari untuk kebutuhan mereka. Air yang luar biasa banyaknya, saudara. Mereka butuh air itu untuk konsumsi mereka. Tapi begitu sampai di Rafidim tidak ada air. Wajar kalau mereka marah. Mungkin kita berpikir demikian. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Musa melihat apa yang mereka lakukan itu adalah dosa mencobai Tuhan dan dosa bersungut-sungut kepada Tuhan? Saudara, kita lihat bacaan firman Tuhan hari ini di ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ada kalimat sesuai dengan titah Tuhan. Saudara, ini artinya apa? Artinya bangsa Israel tidak belajar, tidak merefleksikan, tidak menarik tindakan Allah menyelamatkan mereka keluar dari bangsa Mesir sebagai tindakan spektakuler yang seharusnya menjadi jaminan bagi mereka untuk mereka belajar mempercayai Allah. Di Keluaran 16 ayat 1 mengatakan bahwa mereka baru keluar 2 bulan setengah dari Mesir, saudara. Arti peristiwa 10 tulah. Peristiwa di mana laut Teberau terbelah 2. Peristiwa mana? Peristiwa burung puyuh. Seperti tidak ada apa-apanya. Seperti tidak ngaruh bagi mereka. Seperti tidak ngefek pada mereka. Pada mereka mengalami live secara langsung tindakan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Kekuasaan dan kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan, mereka rasakan live. Belum tiang awan, tiang api yang menyertai mereka, saudara. Seolah itu nothing di mata mereka. Mereka tidak belajar mempercayai Allah. Mereka tidak percaya tuntunan Allah. Maka di ayat yang ke-7 dikatakan mereka mencobai Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mengerikan sekali, saudara. Pada peristiwa ini bukan peristiwa pertama kali. Sebelumnya mereka ada di Mara. Ketika mereka tiba di Mara, mereka dapat air, ternyata airnya pahit. Mereka marah kepada Musa. Lebih kami tinggal di Mesir daripada kau bawa kami keluar sini mati di padang gurun. Kami tidak mendapatkan air. Air di sini pahit. Kemudian Tuhan berbicara kepada Musa, letakkanlah sepotong kayu di atas kain air itu. Kemudian air itu berubah menjadi manis. Ironisnya, saudara, peristiwa itu tidak menjadi tidak menjadi sesuatu yang menggugah hati mereka, mendongkrak iman mereka. Bahwa Tuhan peduli mengasihi mereka. Tuhan tidak hanya sanggup berfirman, tapi Tuhan juga sanggup untuk memelihara dan menepati firman-Nya. Itulah sebabnya Musa mengatakan kepada mereka, mereka mencobai Tuhan, mereka bersungut-sungut. Disitulah letak kekerasan hati mereka. Berulang-ulang dari peristiwa keluar dari Mesir, saudara, Tuhan menyatakan kuasanya, keajaibannya. Berulang-ulang mereka bersungut-sungut dan mencobai Tuhan. Tuhan mengampuni mereka. Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk menikmati keajaibannya. Berulang-ulang kembali dilakukan. Itu namanya keras hati, saudara. Keras kepala. Tidak mau belajar dari pengalaman hidupnya. Tidak mau belajar bagaimana cara Tuhan menyatakan kuasanya dan kasih-Nya. Saudara, ini yang dimaksud dengan bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, tapi pikiran Mesir masih ada di pikiran mereka. Mereka sudah lepas dari dunia perbudakan di Mesir, tapi spirit perbudakan terhadap dosa masih ada di pikiran mereka. Sehingga mereka lebih memikirkan spirit perbudakan dosa itu, yaitu mencobai Tuhan dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Seharusnya, saudara, dengan begitu banyaknya peristiwa spektakuler di mana Allah menyatakan kuasa dan mujizat-Nya, membuat pikiran Mesir seharusnya keluar satu persatu dari pikiran mereka, sehingga mereka boleh berpikir benar terhadap cara Tuhan sedang membentuk hidup mereka.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berikutnya kita akan melihat lebih jauh tentang dosa mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Bagi banyak orang, mencobai Tuhan dan bersungut-sungut seperti hal yang biasa, tidak berpengaruh dalam kehidupan mereka, tidak begitu berat hukumannya dibanding berbuat jahat, dibanding berselingkuh, dibanding penyembahan berhala, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, menurut 1 Korintus 10 ayat yang ke-9, di situ bahas tentang mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan adalah menuntut Tuhan melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan firman dan karakter Allah. Itu namanya mencobai Tuhan. Dan apa akibatnya? 1 Korintus 10 ayat 9 akibatnya adalah mereka mati dipagut ular. Ular simbol dari iblis, simbol kuasa kegelapan, simbol pengertian yang sia-sia, kepercayaan yang salah, saudara. Sehingga ketika orang mencobai Tuhan, mereka imannya mati, saudara. Kepercayaan mereka kepada Allah mati. Meskipun mereka rajin ke gereja, rajin melayani, saudara, tapi mati dipagut ular. Itulah sebabnya bangsa Israel tidak bisa melihat cara kerja Tuhan yang hebat dan ajaib itu, karena mereka mati dipagut ular. Apa kabar dengan kehidupan kekristenan sekarang, saudara? Ada, katakanlah dia seorang pebisnis, dia seorang karyawan, saudara. Mereka korupsi, saudara. Mereka mengadakan manipulasi data, manipulasi dana, saudara. Dan mereka berpikir, adakah Tuhan di tengah-tengah mereka? Mereka berpikir tidak ada Tuhan di sana ketika mereka melakukan itu. Kemudian dia berdoa, Tuhan berkatilah pekerjaanku ini, Tuhan berkatilah bisnisku ini. Saya mau kasih tahu, itu tindakan mencobai Tuhan. Ketika dia seorang pelajar, ketika ujian mereka menyontek, kemudian dia berdoa, Tuhan berkatilah ujianku, Tuhan berkatilah hasilnya Tuhan. Saya mau kasih tahu, itu pun mencobai Tuhan. Dan mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupnya. Masa depan ada di tangan Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi dia tidak bisa melihatnya karena mereka mencobai Tuhan. Saudara, berikutnya tentang bersungut-sungut. Orang bersungut-sungut kecenderungannya mengeluh, dan mengeluh. Dan mereka bikinkan definisi, kehidupan adalah masalah. Mereka mudah protes, mudah kritik, tukang kritik mulu, kritik Tuhan lah. Saudara, kritik Alkitab lah. Terjadi karena dia bersungut-sungut. Alkitab mencatat, orang yang bersungut-sungut, mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, apa yang dibinasakan? Yang dibinasakan adalah sukacitanya, damai sejahteranya, kegembiraannya, saudara. Apa semangatnya, saudara, dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi, saudara, ternyata dosa mencobai Tuhan dan dosa bersungut-sungut sangat mengerikan buat hidup kita. Itulah sebabnya angkatan pertama bangsa Israel, mereka mati, saudara. Angkatan pertama tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena mereka melakukan dosa ini. Kalau di 1 Korintus 10 itu dicatat lebih lengkap, ada 5 dosa. Dosa berbuat jahat, penyembahan berhala, dan percabulan. Kemudian mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Kelima dosa ini, saudara, membuat bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tanah perjanjian bukan bicara tentang letak geografis, tapi tanah perjanjian dalam makna simbolis, saudara. Dia bicara tentang tempat di mana Allah menggenapi janji-janjinya. Tempat di mana Allah memaksimalkan potensi umatnya. Ketika dia seorang ayah, seorang suami, dia akan dimaksimalkan potensinya. Ketika seorang istri, seorang ibu, seorang anak, seorang pelayan pun, saudara, seorang pelajar, karyawan, dia akan dimaksimalkan potensinya oleh Tuhan. Semua karunia-karunia yang ada pada dirinya dibuat Tuhan hidup. Menjadi cara Tuhan memberkati mereka, menjadi cara Tuhan menjangkau orang-orang lain, untuk mereka mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan hidup mereka. Pernahkah kita mengalami kematian rohani, kekeringan rohani, miskin rohani? Pernahkah kita mengalami kering, hampa, saudara? Aktivitas kita jalani,
tapi hati ini hampa. Mari kita belajar rendah hati. Siapa tahu, saya tidak menghakimi, siapa tahu kita pernah melakukan dosa mencobai Tuhan dan bersungguh-sungguh. Ketika itu terjadi, mari dengan rendah hati minta ampun kepada Tuhan dan bertobat dan menunjukkan buah-buah pertobatan. Karena itulah satu-satunya cara yang jitu untuk kita bebas dari dosa persekutuan, bebas dari dosa mencobai Tuhan. Kemudian kita mengalami kemaksimalan hidup. Ingin maksimal hidup Anda sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dan anak. Ingin maksimal sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Mari kita mempraktekkan jalan keluar ini. Kita minta ampun dan menunjukkan pertobatan kita dan buah-buah pertobatan di hadapan Tuhan. Cara praktisnya adalah kita belajar melatih mulut ini, lidah ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucapkan perkataan-perkataan iman. Aku percaya Tuhan, meskipun masa-masa pandemi seperti ini, bisnisku bangkrut, susah mendapatkan uang, aku percaya Tuhan, Engkau sanggup memelihara hidup kami. Memperkatakan kata-kata iman kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada keluarga. Tetap menyemangati hidup kita, menyemangati diri saudara, dengan percaya, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, ada dalam rumah tangga kita, ada dalam gereja, ada dalam pekerjaan dan bisnis kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan pada kita. Pertanyaannya, mau nggak kita dibentuk oleh Tuhan dalam padang gurun kita, keseharian kita? Mau nggak kita dibentuk dalam setiap krisis-krisis yang terjadi dalam kehidupan kita? Saya mau ingatkan saudara, bahwa pandemi itu bukan fokus orang Kristen. Tapi menjadi fokus orang Kristen adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Raja atas hidup kita. Pandemi itu pengalihan saja saudara. Jangan mau dialihkan saudara. Fokus pada Kristus, fokus pada Tuhan, fokus pada Raja kita, fokus pada Gembala kita. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita, yang sanggup berfirman dan juga sanggup menggenapi firman-Nya. Kita belajar saudara untuk mempercayai Tuhan di tengah-tengah krisis sesulit sekalipun. Kita belajar mempercayai Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan Kristus, Tuhan Yesus pun memberikan teladan bagi kita. Yesus pun ketika datang ke bumi sebagai manusia, dia tidak lepas dari krisis. Yesus pun masuk dalam krisis. Tapi respons Yesus dalam krisis benar, saudara. Dia Tuhan, tapi dianiaya. Dia mengadakan mujizat, tapi dihina, tapi dihakimi, tapi dibuli, saudara. Dia menyatakan kebaikan, saudara, tapi orang berseru-seru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tapi kita lihat respon Yesus. Yesus tidak mencobai Bapa. Yesus tidak bersungut-sungut kepada Bapa di sorga, tidak. Justru dia mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Kita belajar berikutnya saudara, bagaimana lepas dari kekerasan hati. Kita bersedia dididik Tuhan dalam padang gurun yang kita jalani hari-hari ini. Kita bersedia mengatakan, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi atas kehidupanku. Sebab aku terbatas, Engkau tidak terbatas. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita belajar terus mempercayai Allah dalam kehidupan kita. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi bersandarlah pada Allah yang hidup. Takutlah akan Tuhan, karena diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Masa depannya dipelihara oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Tangan Tuhan yang memegang.
ku pegang selalu. Hilang aku raguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami sepakat menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala Sidang Bu Pendeta Iren dan keluarga, para penatua dan diaken dan keluarga masing-masing, juga pengurus kategorial dan non-kategorial, koster dan tata usaha. Kami berdoa Tuhan untuk mereka mengalami kuasa dan urapan Allah dan mereka semakin maksimal di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang berulang tahun. Kami berdoa untuk saudara Bonda, saudari E, adik Donita, saudari Hana, saudari Joshua, Oma Nancy, dan adik Rehan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan Yesus terus menjaga mereka, melindungi mereka, memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus menjaga mereka, memberi mereka sukacita, melindungi mereka, dan damai sejahtera Allah ada pada mereka. Berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliam Ilin Tutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burkhardt, Ibu Christine Hutagalung Baru Tobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eriwana, Ibu Tiurlan Tambunan, Pendeta Carolina Lopu Lalan, dan kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang dalam pemulihan, yaitu Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wuryaningrum Borul Marbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Maruli Tuasagala, Diaken Linda Simatau, Ibu Norlan Sinaga, Ibu Norlan Sinaga Boru Simbolon. Kami berdoa Tuhan juga untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat disebutkan namanya dan mungkin mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, baik karena sakit atau lelah, karena kegiatan keseharian ataupun sebab-sebab lainnya. Kami berdoa sepakat dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon anugerah Allah yang menyembuhkan, memulihkan, dan berikan mereka kekuatan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pergumulan GKO Bintaro dalam pembukaan pos pelayanan di Blora, Jawa Tengah. Kami berdoa Tuhan semua persiapan-persiapan yang dipersiapkan diberkenan atau berkati. Rancangan Tuhan jadi atas mereka. Diberkatilah pos pelayanan di Blora Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di sana. Mereka mengalami kasih karunia Allah. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dari Mazmur 20, ayat 4-5, demikian firman Tuhan. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sementara itu kita menyanyi, diiringi organ dari nyanyian Kidung Keesaan 379 bait 1 dan 2, Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita bangkit berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta jemaat, mohon perhatiannya beberapa topik warta. Majelis Jemaat GKI Bintaro Jaya mengucapkan selamat beribadah pada hari ini. Kiranya ibadah dan pelayanan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kita dalam memasuki minggu yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan sepekan. Kegiatan kategorial dan non-kategorial masih dilakukan melalui media Zoom online. Mohon partisipasi seluruh anggota jemaat dalam acara-acara tersebut. Doa setiap Senin, 28 September 2020, bertempat di rumah masing-masing, dimulai pukul 19.30, pelayan firman Penatua Esther Hasan. Rabu 30 Oktober 2020, kebaktian wilayah gabungan, bertempat di rumah masing-masing, dimulai pukul 17.00, pelayan firman Ibu Pendeta Marta Ulina, pelayan liturgi Ibu Penatua Lucy Satir. Jumat 2 Oktober 2020, kebaktian PW, bertempat di rumah masing-masing, dimulai pukul 17.00, pelayan firman Ibu Pendeta Irene Monalisa Tetelepta, pelayan liturgi Diakon Keti Situmorang. Minggu 4 Oktober 2020, kebaktian sekolah minggu, bertempat di rumah masing-masing, dimulai pukul 8.00. Kebaktian pemuda pada hari Minggu 4 Oktober 2020, bertempat di rumah masing-masing, dimulai pukul 16.00, pelayan firman Ibu Pendeta Irene Monalisa Tetelepta. Ucapan selamat berbahagia. Majelis dan seluruh Jemaat GKI Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Saudara Bonda P. Lokolo, Saudari A. Risli Dayana, Adik Donita Serenauli Sinaga, Saudari Hana Serena Worang, Saudara Joshua Siringoringo, Oma Nancy Waroka, Adik Amrehan Rambe Simamora.
Hadiah firman Tuhan diambil dari Mazmur 146 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Pengumuman, persembahan dalam setiap ibadah keluarga di rumah dapat menggunakan QR Code atau transfer melalui rekening bank CIMB Niaga GKU Bintaro Jaya. Seluruh jemaat GKU Bintaro Jaya dihimbau untuk taati PSBB, jalankan new normal dengan baik, memakai masker, menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan masing-masing anggota keluarga. Pada tanggal 4 Oktober 2020 akan diadakan perjamuan kudus sedunia. Mohon jemaat mempersiapkan diri dari sekarang. Katekisasi akan dimulai pada hari ini, 27 September 2020, dimulai pukul 13.00 WIB melalui media Zoom meeting. Mohon para katekumen untuk hadir tepat waktu, dan link Zoom akan dibagikan melalui grup WA Anak Katekisasi tahun ajaran 2020-2021. Berita duka cita. Telah dipanggil oleh Bapa di surga, Bapak terkasih pada hari Minggu 20 September 2020, almarhum Bapak Pendeta Emeritus Hendro Suarsono dalam usia 74 tahun, dan telah dimakamkan pada hari yang sama di Pemakaman Umum Depok. Almarhum adalah Ketua Sinode GKU yang pertama. Majelis dan seluruh jemaat GKU Bintaro Jaya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus memberi penghiburan dan kekuatan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Statistik sepekan. Data kehadiran secara online. 20 September 2020, kebaktian keluarga berjumlah 129 orang. 20 September 2020, kebaktian pemuda berjumlah 12 orang. 21 September 2020, DSS berjumlah 15 orang. 23 September 2020, kebaktian lansia berjumlah 22 orang. 24 September 2020, kebaktian Pelpri berjumlah 13 orang. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa lagi pada kegiatan-kegiatan gerejawi yang akan datang. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita memberkati. semua.